Pernah disakiti, dikhianati, dan pernah dikecewakan. Ada banyak sekali yang pernah mengalami hal-hal seperti ini pastinya, termasuk kamu teman-teman ya yang dengerin channel ini. Dan tentunya sebagai manusia biasa saya pun juga pernah mengalaminya. Pasti teman-teman, wajar ya kita kadang-kadang juga yang namanya mendoakan ya kalau pas lagi emosi gitu ya, hal-hal yang kurang baik saking jengkelnya. Pasti banyak yang melakukannya, even itu dalam hati ya kan. Ayo ngaku. Tapi yang luar biasa adalah ketika kita bisa mendoakan yang baik-baik even kepada orang yang kita anggap pada waktu itu ya, kita rasa membuat perasaan-perasaan tersebut di atas ya, dikhianati, dikecewakan, disakiti dan lain-lain. Di readingan kali ini teman-teman ya, barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story, kita bakalan baca mengenai perasaannya dan kondisinya yang tak terduga orang-orang tersebut ya. Kalian nanti boleh pikirin ya beberapa orang ya, 1-3 teman-teman ya, cuma 3 doang. Karena seperti biasa kita bakalan bagi jadi 3 story ya. General reading, timeless reading buat siapa aja boleh, khususnya buat teman-teman yang mau belajar bareng di sini ya, membuka diri, membuka hati, pandangan supaya lebih luas lagi. Ayo teman-teman. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Alright ya, kita baca yuk. Story yang pertama ya buat kamu, perasaan dan kondisinya yang tak terduga. Silahkan teman-teman ya, pikirkan gitu kan, bukan pikirkan, fokus ke energinya dia ya. Oke, fokus ke sana. Kita bakalan lihat di story kamu yang pertama, perasaannya dia saat ini. Perasaannya dia saat ini masih terikat sih teman-teman ya. Attachment ini adalah tentang keterikatan sebenarnya, tentang hal-hal yang masih terikat, tentang pikiran-pikiran buruknya, tentang pikiran-pikiran gak baiknya dia ya, seperti itu. Tentang ya ini lagi terjebak dalam kesenangan sesaat juga bisa ya dianya, lalu juga memilih hal-hal yang gak baik dalam hidup ya. Lalu juga berada di satu kondisi di mana dia sebenarnya nggak suka, nggak nyaman, tapi ya udahlah gitu kan, terperangkap dalam situasi yang benar-benar nggak nyaman gitu, terikat banget ya, baik dalam pikiran maupun dalam kehidupannya dia sehari-hari. Perasaannya dia seperti itu. Lalu keadaannya dia ya saat ini yang kamu sebenarnya nggak duga atau nggak sangka, atau udah disangka, udah diduga ya. Keadaannya dia saat ini ya, dia masih belajar untuk menghadapi realitas bahwa kehidupannya dia itu mungkin gak sesuai dengan apa yang dia pingin gitu ya. Ini sebabnya gitu kan ya. Jadi bener-bener terjebak banget ya, bener-bener terjebak banget dan masih berada terus-menerus di dalam hubungan yang ikatannya tuh gak jelas, terus-terusan kayak gitu teman-teman. Bahkan beberapa mungkin sedang mengalami kasus-kasus yang berat ya, berada di satu situasi di mana dia merasa nggak bisa apa-apa karena selalu diikat dan diberi aturan terus-menerus gitu ya. Ini cukup konsisten sih teman-teman ya, 2 kartu ini. Jadi berada dalam satu kondisi di mana dia terjerat sesuatu hal yang membuat dia nggak bisa apa-apa karena dikasih aturan yang sebegitu luar biasanya banget gitu ya. Seperti itu. Lalu selanjutnya, orang ini sebenarnya dulu ya ceritanya sama kamu ya, ini pernah membawa hal baik untuk kehidupan kamu apa enggak sih ya, atau membawa hal yang seperti apa. Kita lihat ya sebenarnya seperti apa gitu. Orang ini sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini ya, ini jauh sih teman-teman ya, orang yang di luar kota, nggak deket sama kamu ya, seperti ini. Orangnya di luar kota ini, cuman kamu dari sini belajar loh. Sebenarnya dia orang yang pinter ya, orangnya pinter, wawasannya juga luas teman-teman ya. Cuman ya itu dia ya, seringkali tersesat jalan gitu. Soalnya milih jalan yang benar-benar kayak shortcut gitu ya, seperti itu teman-teman. Lalu juga potensi dia nggak satu kota ya sama kamu ya, LDRan kalian ya, pernah LDRan ya, pernah long distance relationship juga ada nih cerita seperti ini. Dan ada secret union, ini tentang nggak sinkron ya antara kamu yang mau kemana, dianya mau kemana gitu, sehingga hubungan kalian ini banyak misunderstanding, misperception gitu, mistis ya. Jadi missnya banyak banget ya, karena ya masing-masing merasa berbeda gitu ya, dan totally different banget gitu. Jadi sinerginya tuh bener-bener nggak dapet gitu ya teman-teman ya. Cerita tentang kalian ini seperti ini. Lalu ada Whirling Goddess ya, Whirling Goddess ini adalah tentang kamu berusaha memahami dan mengerti dia gitu, cuman hasilnya itu kamu capek sendiri gitu ya.
ya. Ternyata kamu capek banget gitu berusaha untuk ngertiin, berusaha untuk terus menerus gitu kan. Kamu sendiri akhirnya jadi menganalisa terus-terusan, melogiskan banyak hal ya, dan capek gitu. Padahal dianya itu yang suka seenaknya sendiri gitu ya pada waktu barengan sama kamu ya teman-teman ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan dilihat di sini ya keadaannya dia, perasaannya dia saat ini ya masih ada yang terjebak perasaan sesaat ya, kesenangan-kesenangan sesaat, terikat dalam satu kondisi yang benar-benar mengikat dia dan membuat dia nggak bisa kemana-mana dan nggak bisa apa-apa gitu ya, seperti itu. Dan pada waktu barengan sama kamu aja gitu kan, ini membawa hal yang ya sebenarnya dampaknya kalau dibilang nggak baik banget juga enggak, cuman dari dia itu kamu belajar banyak ya, termasuk juga untuk kehidupan kamu sendiri. Oh ternyata ada ya orang kayak begini ya, ternyata ada ya hubungan yang melelahkan seperti ini ya. Seperti itu teman-teman ya. Deket nggak sih sebenarnya kamu sama dia ya? Kamu sebenarnya deket nggak sama dia? Kalau dilihat di sini deket kok ya, dulunya kamu deket banget, cuman ya memang ada perasaan-perasaan di mana kamu merasa dikhianati ya sama dia pada waktu deket. Solusinya buat kamu ya, kalau kamu udah denger kayak begini, apa solusinya ya? Solusinya di story yang pertama ini ya. Ini hubungan yang susah sih teman-teman ya, hubungan yang butuh kekuatan yang luar biasa ya, daripada hubungan-hubungan yang sebelumnya. Jadi ya akan jauh lebih baik kalau misalkan kamu move on gitu kan ya, berusaha untuk realistis bahwa sesuatu hal yang ini berat ya, kenapa harus dijalani, kecuali kalau memang kamu siap ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini di story yang pertama ya. Selanjutnya kita akan menuju story yang kedua ya. Perasaannya dia saat ini, kalian fokus ya sama orang yang kalian mau baca ya, energinya ya, perasaannya dia saat ini. Perasaannya dia saat ini ada creation, dia ini sedang banyak yang dikerjain sih teman-teman ya, banyak yang dikerjakan, lalu juga kegiatannya juga masih banyak banget, padat banget ya, ada yang dikerjain ya, kondisinya, keadaannya dia ya saat ini ya. Tapi ada beberapa hal di mana yang dia kerjakan ya itu nggak sesuai dengan apa yang dia mau. Jadi hal-hal yang terjadi itu nggak sesuai dengan maunya dia gitu ya. Yang terjadi berantakan, nggak sesuai dengan maunya. Yang diharapkan indah juga pada akhirnya di malah buruk. Cuman dia lagi bener-bener padat banget, kegiatannya bener-bener lagi luar biasa banget ya. Lalu keadaan dia saat ini yang kamu nggak duga atau nggak sangka ya. Ternyata ya ada problem-problem di family atau di keluarga gitu, dimana mungkin selama ini dia juga nggak terbuka ya sama kamu gitu. Jadi ternyata ada problem-problem di family atau keluarganya dia. Ternyata dia susah banget mau ngomong tuh, mau bicara, mau ini nih susah banget gitu. Jadi kebayang ya, kegiatannya banyak, padat, tapi dia mesti ngurusin tentang hal-hal yang seperti ini gitu ya, hal-hal yang berkaitan dengan family atau keluarga, bisa jadi seperti itu ya. Padahal dia kan orang yang tipikal, kalau misalkan dilihat di sini ada apa sedikit sama keluarga aja kepikiran gitu loh. Jadi kebayang kalau misalkan ada problem ya sama keluarga, pasti juga bakalan kepikiran banget gitu ya. Lalu selanjutnya, orang ini ya, orang yang kamu pikirkan ini ya, ini adalah orang yang kayak gimana sih ya, orang yang bawa hal baik nggak sih buat kehidupan kamu gitu ya, orang yang bawa hal baik nggak sih. aduh ini ada potensi-potensi teman-teman ya, ada potensi-potensi hubungannya sama kamu ini hubungan yang tersembunyi atau disembunyikan, bisa jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ya ada secret di sini, ada rahasia-rahasia yang dia sembunyikan ya, bisa jadi ini adalah hubungan-hubungan yang sama kamu adalah hubungan di masa lalu, atau dia sedang terjebak di hubungan masa lalu ya, seperti ini ya. OMG ya, jadi ya, ya kalau dibilang membawa kebaikan ya pastinya juga enggak ya. Seperti ini, oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah hubungan kamu sama orang ini dekat nggak sih ya, hubungan kamu sama orang ini ya, hubungan cinta teman-teman ya, hubungan cinta. Nah ini bisa jadi kamunya yang di sisi yang mana nih gitu kan, sisi yang keluarganya atau sisi yang lainnya ya, semoga keluarganya ya. Ya seperti itu ya teman-teman ya, oke. Selanjutnya solusinya buat kamu sendiri apa solusinya? Oh wait a minute ya, solusinya buat kamu sendiri ya, ada expression, belajar untuk mengungkapkan apa yang kamu rasakan. Dan enak gak sih, coba pikirin baik-baik ya, enak gak sih hubungan-hubungan yang disembunyikan gitu kan ya, buat kamu sendiri kan pastinya juga gak nyaman kan untuk hal-hal seperti itu. Oke, kita bakal lihat lagi ya teman-teman ya, ini kelewatan nih tadi, ini kelewatan banget. Tunggu, ini sudah ke solusinya. Sekarang kita lihat ke sini ya. Oke.
Ceritanya adalah ya, ini ada kecapean ya, ada kecapean di hubungan kalian. Bener-bener capek banget nih teman-teman ya, drain. Bener-bener di energi yang bener-bener drain banget ya. Lalu juga ini adalah kartu dimana kamu butuh istirahat secara mental, secara pikiran, secara jiwa. Nah ini hubungan yang susah banget ya. Hubungan yang bener-bener membutuhkan kekuatan bulan banget gitu ya. Kekuatan luar biasa, mental yang baja banget nih teman-teman ya. Jadi ya ya belajar sih ya, kalau kamu tahu ada itu adalah hubungan yang kurang bagus, ya pertimbangkan baik-baik gitu. Kan nggak enak hubungan ditutupin tuh, enak nggak sih? Enggak lah gitu, lebih enak lebih apa adanya gitu, lebih terbuka ya. Masing-masing nggak saling tersiksa dan nggak harus yang namanya menahan perasaan gitu kan, yang nggak bagus ya teman-teman ya. Oke. Cerita yang kedua ya, di story yang kedua. Sekarang kita akan menuju ke story kamu yang ketiga. Ya, ketiga, perasaannya dia saat ini. Perasaannya dia saat ini adalah dia banyak berharap ya, tapi ini lagi down sih teman-teman ya. Dia lagi down, lagi ada masalah gitu kan ya, lagi down banget nih. Tapi ya lagi kehilangan arah hidup lah ya, tujuan hidup. Lagi down, lagi nggak punya mimpi, lagi nggak punya harapan, lagi jauh lah ya kayak gitu. Jadi merasa lagi drain banget ya secara energi ya dia. Lalu kita baca keadaan dia saat ini yang kamu nggak duga atau kamu nggak sangka ya. Keadaan dia saat ini yang kamu nggak duga atau kamu nggak sangka. Ada transformation ya di sana. Keadaan dia ya ini berubah 180 derajat, 360 derajat ya. Bener-bener perubahannya dahsyat banget gitu ya. Artinya dahsyat itu dari kamu kenal A gitu kan, sekarang ini jadi Z banget gitu. Walaupun mereka kayak A sama Z itu bersebelahan gitu ya. Tapi itu tuh benar-benar berbeda, pakai banget gitu. Hidupnya itu mengalami satu perubahan yang tidak terhindarkan sama sekali. Dia sedang menuai ya apa yang dia tabur ya, yang ini berkaitan dengan rahasia-rahasia yang mungkin selama ini dia tutupi ya. Ini lagi kebongkar satu persatu, sehingga ini mengakibatkan dia tuh lagi down banget dalam hidupnya, karena apa yang dia sangka-sangka selama ini bisa ketutup dengan rapat ternyata kebuka juga gitu ya teman-teman ya. Ya seperti ini. Lalu orang ini ya yang kamu pikirin ini ya, orang ini bawa hal baik atau hal yang kurang baik sih dalam kehidupan kamu ya. Coba kita lihat. Right, ada wisdom di sini. Oke. Udah jelas nih arahnya mau kemana nih teman-teman ya. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak? Aku kasih tahu ya teman-teman ya. Wis ini ya, kita ambil 2 kartu lagi. Oke, sebenarnya kalau misalkan dilihat ya, apakah orang ini bawa kebaikan buat kamu atau enggak ya. Ini adalah orang yang pinter banget memanfaatkan kamu. Pinter banget yang namanya memanfaatkan situasi dan kondisi. Jadi orang yang hanya melihat keuntungan dari kamu aja. Apa yang bisa kamu dapat, apa yang bisa didapetin dari kamu, yang kayak gitu-gitu loh teman-teman ya. Seperti ini. Cuman ya mungkin dia sedang menabur, dia sedang menuai apa yang dia tabur ya teman-teman ya. Dia lagi ada peristiwa-peristiwa di mana dia selalu yang namanya denial gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin dia nggak kayak gitu. Karena kamu pun juga seperti ini gitu. Kamunya jadi kayak curiga gitu ya. Tapi berpura-pura bahwa ya udah deh nggak apa-apa. Padahal kamu tahu bahwa dia itu adalah orang yang hanya memanfaatkan kamu aja, atau hanya melihat dari segi keuntungan ke kamu aja gitu. Apa yang bisa didapetin sama kamu gitu loh teman-teman ya. Sebenarnya kamu udah tahu loh, sebenarnya kamu udah ngerti, sebenarnya kamu udah tahu lah ya seperti itu. Cuman kamu membiarkan hal itu, ya udah deh gitu ya, pura-pura aja gitu, pura-pura cuek gitu, pura-pura ya udah ntar gampang gitu. Padahal sakit juga ya. Ini juga nih teman-teman ya, ilusi-ilusi yang ada di pikiran kamu ini sering ada. Kamu sering kali bilang sama diri kamu sendiri bahwa aku baik-baik aja, dia adalah orang yang baik dan bla 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 bla. Padahal kamu sebenarnya tahu bahwa dia tidak seperti itu. Nah ini dia ya, pada akhirnya ilusi-ilusi ini menutupi yang sebenarnya terjadi. Nah
kamu kecewa dengan apa yang terjadi ya, dan mungkin gak sesuai dengan keinginannya kamu, tapi percaya satu hal, bahwa alam semesta ini pastinya ya memberikan kita pelajaran yang luar biasa supaya kita belajar. Nah, kamunya mau belajar apa enggak nih? Kalau misalkan kamu gak belajar, ya pasti akan terus-terusan dikasih pet yang sama terus seperti itu, gak akan ada yang namanya perubahan. Tapi kalau kita mau belajar ya, justru petnya kita pasti akan berubah banget teman-teman. Banyak hal yang akan berubah dalam kehidupannya kita, right? Selanjutnya ada hubungan apa sih kamu sama dia ya? Orang dekat nggak nih? Dekat nggak sih secara hubungan sama kamu ya? Dekat nggak ya? Ini cukup dekat sih teman-teman ya, cukup dekat orangnya. Ini sebenarnya kamu sama dia nih hubungannya penuh dengan ego ya, karena masing-masing ini egois banget, egonya tinggi banget dua-duanya, whether kamu ataupun whether dia ya, benar-benar egonya tinggi banget, nggak ada yang mau ngalah nih teman-teman ya. Jadi kayak ya udah, akhirnya malah saling memanfaatkan gitu kan. Dianya bisa mengambil keuntungan dari kamu, kamunya sendiri merasa dirugikan ya kan, nggak sempet kan ngambil keuntungan. Ya kayak gitu loh teman-teman ya. Solusinya buat kamu ya, solusi buat kamu apa? Solusinya buat kamu, coba kita lihat ya, ada vision di sini. Oke, fokus aja sama apa yang kamu bisa kerjakan saat ini ya. Vision ini adalah tentang mengejar apa yang kamu mau kejar dalam hidup kamu. Setidaknya kamu udah tahu, oh tujuan hidup kamu mau apa sih ya. Lalu juga hal-hal yang hal-hal yang kamu lakukan dalam hidup tuh mau seperti apa ya, kayak gitu loh teman-teman. Jadi kamu ngerti apa yang kamu mau lakukan ya dalam hidupnya kamu, seperti itu. Lalu juga hati-hati terjebak di toxic relationship ya. Ini ada potensi seperti itu, toxic relationship ya. No wonder kalau saling memanfaatkan doang dan hanya melihat dari segi keuntungan, yaitu namanya toxic relationship ya. Masing-masing, satunya merasa dimanfaatkan, satunya lagi happy karena memanfaatkan dan punya keuntungan ya, mengambil keuntungan. Ya teman-teman ya, seperti ini. Alright, fokus ke apa yang bisa kamu lakukan ya. Hubungan gak hanya cuman sesaat aja ya, pikirkan untuk jangka panjangnya itu seperti apa. Alright teman-teman, ini adalah story pertama, story kedua dan ketiga, dan semoga ya untuk orang-orang yang pernah hadir dalam kehidupannya kita ya, mereka semua juga baik-baik aja, karena kita juga walaupun mungkin peristiwa yang kita lalui barengan sama dia nggak enak teman-teman ya, tapi kita belajar dari sana, memberikan pemahaman yang luar biasa pastinya ya. Dan ini pasti mendewasakan kita kalau kita bisa melihat dari sisi yang positif, sudut pandang yang luas. Sesakit apapun yang pernah kita alami ya, semenderita apapun yang pernah kita jalani teman-teman, kalau kita mampu bersyukur, kita mampu melihat dari sudut pandang yang luas, maka hidup kita pastinya akan baik-baik saja. Alright, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading barengan sama Oracle Card Indonesia, channel Soul Story. Ya, dengan cerita yang berbeda dan tema yang berbeda ya. Dan buat teman-teman yang mau menuju ke zodiak ya, ke-12 zodiak, silahkan menuju ke Oracle Card Indonesia aja tanpa Soul Story. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.